إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar lagi agung. Di dalam mukaddimah tadi yang saya bacakan, di dalamnya ada 3 perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk para manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa, takwa adalah takut. Takwa adalah mawas diri. Seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan gambaran makna bertakwa secara bahasa. Apakah yang kau lakukan ketika engkau berada di atas kendaraan sedangkan di hadapanmu jalan yang berlobang dengan lobang yang sangat banyak? Sehingga apabila seseorang tidak memperhatikan lubang tersebut, maka ia akan jatuh dari kendaraannya. Maka kata orang tersebut, saya ketika akan melakukan perjalanan di jalan tersebut, saya akan hati-hati, saya akan mawas diri. Tidak saya akan melakukan perjalanan dengan cepat, akan tapi saya akan berhati-hati melewati lubang-lubang tersebut. Maka kata Umar, itulah bertakwa. Itulah secara bahasa takut, secara bahasa mawas diri, secara bahasa berhati-hati. Adapun secara istilah, Rasulullah, seorang ulama yang bernama Talaq ibn Habib rahimahullah, beliau mendefinisikan apa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تخاف عقاب الله وأن تترك معصية الله تخاف عقاب الله على نور من الله. Kata salah seorang ulama, dia mendefinisikan apa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukannya harus dengan satu ketentuan. Ala nurin minallah,
engkau mengetahui cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya seseorang memperbaiki bekal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah berlandaskan perasaan. Ini adalah perkara takwa, bukan. Akan tapi haruslah membutuhkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan keduanya adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di muka bumi untuk menerangi jalannya manusia di tengah kegelapan kejahilan. Dengannya seseorang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tarju thawab Allah. Dan ketika seseorang melakukan ketaatan tersebut dalam rangka mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa dan amalannya dikategorikan sebagai amalan bertakwa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan maksud dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan amalan, ia berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ia berharap supaya nanti kelak dimasukkan dan digolongkan sebagai orang-orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang abadi. Dan yang kedua disebutkan, wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah. Dan ketakwaan adalah ketika seseorang menjauh dari maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bekal yang sama, dengan modal yang sama, ala nurin minallah, haruslah berlandaskan dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengannya seseorang harus belajar, menghadiri majlis-majlis ilmu sehingga mengetahui mana ketakwaan, mana bukan. Mana itu adalah tunduk patuh kepada Allah dan mana itu pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mentauhidkan Allah, mana melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana memerangi agama Allah dan bagaimana cara menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua telah dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam apa? Nurin minallah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang kita dapat dalam majlis-majlis ilmu, bukan dari tempat-tempat yang lain. Takhafu iqab Allah, ketika menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ikhlas, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dari dampak seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dampaknya nanti ketika seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya itu, akan tetapi dari dia mempertuhankan hawa nafsunya, dari ia menuruti hawa nafsunya, maka ia akan merasakan dampak yang sangat jelek. Allah katakan, innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperturutkan hawa nafsunya, dan dengannya ketika ia melakukan hal tersebut dalam rangka ingin merasakan kebebasan, ingin merasakan kebahagiaan, sebaliknya yang ia dapat adalah kesusahan, yang ia dapat adalah kesempitan hati, yang ia dapat adalah neraka yang ia masuk ketika di dunia. Tidak akan merasakan kebahagiaan seseorang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak sekali.
Saya akan sebutkan 3 di antaranya di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa melakukan dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan ikhlas dan dengan dalil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan menjauh dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya dalam keadaan ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka taufik untuk mereka makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari laki-laki dan perempuan. Siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, semua kita itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya adalah anak keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dengan apa yang ia pakai, bukan dengan apa yang ia bawa, bukan dengan apa yang ia tonjolkan dalam penampilan sehari-hari. Yang ini biasanya menjadi barometer kita dalam menghormati seseorang. Rasulullah katakan, ahsabu ahli dunya al-amwal. Seseorang menjadikan mulia ataukah tidak untuk orang-orang, mereka adalah hamba-hamba dunia dengan dunia yang mereka dengannya berbangga. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala makinlah tinggi. Walaupun di mata masyarakat orang ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Apabila bertamu kepada rumah orang, maka dia akan ditolak mentah-mentahkan. Tapi apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Uwais Al-Qarani. Keutamaan yang kedua yang terkandung di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah sebaik-baik bekal. Seseorang ketika akan melakukan perjalanan, maka ia pun memperkirakan perjalanannya pendek ataukah panjang, jauh ataukah dekat, berapa lama ia melakukan perjalanan, maka dengannya ia membawa bekal. Ia pertimbangkan dari ia masuk tolnya dari pintu mana dan keluar kemana. Ia isi dulu etol yang sebelumnya ia akan melakukan perjalanan. Bekal makanan terkadang ia bawa, bekal duit ia pastikan saldonya berapa di ATM. Maka saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang melakukan perjalanan di dunia. Dunia adalah perjalanan dalam rangka kita mencari bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman bapak kita, Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi ketika kita mudik ke kampung halaman di surga yang dari situ bapak kita berasal, haruslah memiliki bekal, karena perjalanannya sangat panjang. Sangat panjang sekali. Antum bayangkan, ketika manusia di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki, persis seperti seorang manusia keluar dari rahim ibunya. Kemudian ketika di padang mahsyar,
berdiri menghadapi kekacauan huru-hara hari kiamat selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Maka Allah katakan kepada kita semua yang akan dan pasti mati dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekallah kalian sebagaimana kalian ketika melakukan perjalanan berbekal dengan bekal yang banyak. Maka ketika kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, berbekallah juga. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak bekal dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makin mudah ia melalui semua tahapan hari kiamat. Karena ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka semua manusia akan dalam keadaan kesusahan. Dan kesusahannya tergantung amalan-amalan dan ketakwaan yang mereka lakukan ketika di dunia. Ketika melewati jembatan As-Sirat Al-Mustaqim yang menuju ke surga, yang As-Sirat Al-Mustaqim disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut yang paling tipis. Dan manusia ketika melewati Sirat Al-Mustaqim tergantung dengan amalan-amalan dan ketakwaan yang mereka berbekal di dunia. Apabila tidak ada ketakwaan, maka akan terperosok masuk ke dalam api neraka jahanam. Apabila ketakwaannya tipis, bekalnya tipis, belum masuk ke dalam Sirat Al-Mustaqim, dimasukkan ke dalam api neraka, maka kita meminta kepada Allah dan berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ketakwaan dan memudahkan kita untuk melewati tahapan-tahapan hari akhir kelak, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi yang Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa, mereka tempat kembalinya adalah surga, dan mereka itu adalah orang-orang yang sukses lagi berbahagia. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.